Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi Rabbil Alamin wa imamil ghurul hajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai para habaib, anak cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka itu mulia dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala bukan karena diri mereka, bukan karena wajah mereka yang tampan-tampan, hidung mereka yang mancung, badan mereka yang tegap, tidak. Tapi mereka mulia dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala karena di dalam diri mereka ada darah dan tetesan darah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah sudah memastikan bahwasanya Allah Ta'ala akan memuliakan dan mengangkat setinggi-tingginya semua yang terkait dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka zikra. Sehingga termasuk diantara yang akan dimuliakan Allah Ta'ala itu adalah anak cucunya. Yang dimuliakan oleh Allah, siapa saja yang memuliakan mereka yang dimuliakan Allah Ta'ala, Allah akan memuliakannya. Dan siapapun yang menghinakan siapa yang Allah muliakan, maka Allah pun juga akan menghinakannya. Kita minta kepada Allah Ta'ala semoga kita termasuk yang mencintai para zuriat Nabi, sehingga kita termasuk yang dikatakan man mata ala hubbi ali baiti Rasulillah mata syahidan. Orang yang meninggal dalam keadaan dia cinta kepada zuriat Nabi, biasanya Allah berikan karunia meninggalnya itu dalam keadaan syahid. Kalau sudah syahid meninggalnya, maka Allah akan letakkan ruhnya di dalam tempurung seekor burung warna hijau pada malam hari seperti malam ini, maka bergantungan dengan arsy Allah. Dan pada siang hari seperti esok hari, maka mereka masuk ke dalam surga, menikmati isi kenikmatan surga di dalam tempurung seekor burung warna hijau itu. Dan nanti di hari kiamat diberikan Allah Ta'ala hak untuk memberikan syafaat dan pertolongan kepada 70 keluarganya, semuanya dalam satu derajat bersama para nabiin, para siddiqin, para syuhada dan sholihin. Semoga itu termasuk semacam itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini kita sangat beruntung dan bergembira karena pada malam ini kita diundang oleh para habaib, pengasuh majelis Al-Yumnu wal Iman wal Iman yang dipimpin oleh Al-Habib Hadi Haddad, Al-Habib Hasan, Al-Habib Naufal bin Syahab. Semoga mereka semuanya ditambah cinta jatuhnya kepada mereka dan mereka bersambung lidahnya kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga riayah dan hidayah selalu dipenuhi dan Allah memenuhi majelis ini insyaallah, dan semua yang hadir majelis dan semua yang menjadi donatur bagi majelis ini, yang membantu majelis ini, yang memarahkan majelis ini, yang menghidupkan majelis ini ila yaumil qiyamah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kepada Habib Mahmud Bah Hashim, Habib Fuad Bah Hashim, Habib Mas'ud Ba'bud, Habib Mahmud, Habib Umar Bah Hashim, dan juga Habib Hamzah Al-Idrus, Habib Abdurrahman Ba'bud, dan Habib Muhammad Al-Idrus, dan semua para habaib. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, tapi tanpa mengurangi rasa cinta kami dan ta'adim kami kepada mereka semuanya selaku zuriat Nabi SAW. Semoga mereka semuanya panjang umur, sehat badan, dimudahkan segala urusan, dan ditambah semangat dakwahnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai para alim, para guru yang pada malam ini juga alhamdulillah banyak hadir bersama kita. Kita yakin insyaallah majelis ini adalah majelis yang penuh dengan keberkahan. Amin ya Allah. Banyak habaib datang, banyak ulama datang, banyak para kiai, para guru datang. Insyaallah berkah datangnya mereka semuanya kita membawa berkah, dan kita pulang semuanya membawa berkah, membawa rahmat Allah SWT. Khususnya yang saya muliakan Guru Fadli
dan juga semua para guru-guru yang lainnya. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, saudara-saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Pada malam ini wajib kiranya untuk kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam ini kita semuanya berada dalam ranah hadis yang disampaikan dan disebutkan oleh Nabi SAW sendiri, di mana Nabi SAW bersabda, "Man sona'a ma'rufan li bani Abdul Muttalib wa lam yukafi'u fa ana ukafi'u yaumal qiyamah." Yang artinya barang siapa yang berbuat kebaikan kepada salah satu daripada keturunan Bani Abdul Muttalib, yang sekarang ini jelasnya ya para habaib, para orang Quraisy dari kalangan cucu Nabi SAW, maka kemudian tidak mendapatkan balasan darinya, tentunya kita ingin mendapatkan balasan yang banyak. Kita hadir di majlis ini, tapi kita tidak tahu, karena yang akan membahas insya Allah Habib Naufal, yang akan membahas insya Allah Habib Ridho, yang insya Allah yang akan membahas insya Allah saya berrotib kita baca, yang akan membahas insya Allah saya bermaulid yang akan membaca. Tapi kita kan nggak melihat secara nyata, tapi itu adalah sesuatu yang maknawi. Oleh karena itu biarkan seperti itu, dengan harapan kalau kita tidak melihat dengan nyata, maka yang nyata-nyata akan membalasnya kelak nanti di hari kiamat adalah Nabi kita Muhammad SAW. Itulah yang kita harapkan. Semoga insya Allah berkat kita menghadiri majelis haul daripada salah satu zuriat Nabi, bahkan yang terbaik daripada zuriat Nabi, Habib Naufal dan Habib Ridho, semoga kita ini nanti pulang dari tempat ini dalam keadaan semua hajat kita dikabulkan, semua dosa kita diampunkan, yang sakit Allah sembuhkan, terutama penyakit hati Allah hilangkan, yang apes hidupnya semoga Allah ganti dengan keberkahan, yang sulit kehidupannya semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran, yang belum dapat jodoh sudah waktunya semoga Allah berikan jodoh, yang belum dapat keturunan semoga Allah berikan keturunan, yang belum mendapatkan anugerah daripada Allah Ta'ala berziarah langsung kepada Nabi Muhammad semoga Allah berikan, dan yang belum mendapatkan anugerah kepada Allah Ta'ala bermimpi langsung kepada Nabi Muhammad semoga Allah tentukan. Dan semoga kita semua tidak keluar dari tempat ini kecuali dalam keadaan sudah dipastikan kita sebagai hambanya yang paling beruntung, karena kita hambanya yang panjang usianya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, ditambah rezekinya, hartanya banyak melimpah tapi tidak ada hisabnya di akhirat, dan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita sering mendengar dari kalangan ulama habaib maupun ulama yang bukan habaib, di sela-sela mereka itu berdakwah semacam ini, di sela-sela mereka itu mengisi majelis semacam ini, tidak lupa mereka itu berdoa kepada Allah SWT. Kenapa demikian? Karena memang sumber turunnya rahmat itu ya majelis semacam ini. Kalau kita ingin tahu bagaimana fulan yang punya hutang kemudian bisa melunasi hutangnya, bagaimana fulan yang sakit kemudian Allah sembuhkan penyakitnya, bagaimana fulan yang tadinya ada sengketa kemudian dia bisa kembali bertemu muka dan berselamat serta saling mengasihi di antara mereka. Kalau kita melihat banyak mereka yang ada kesulitan kemudian Allah berikan kemudahan, itu semua adalah rahmat Allah. Semuanya bermuara dan bersumber dari rahmat Allah. Di mana rahmat-rahmat Allah Ta'ala tersebut? Kalau kita ingin tahu di mana Allah turunkan pertama kali, di tempat majelis semacam ini. Kenapa demikian? Karena memang majelis semacam ini adalah sumber segala macam kebaikan. Dan mari kita itu meneliti dan kita menjelaskan apa sumber kebaikan itu, dan kenapa majelis-majelis talib itu menjadi sumber daripada segala macam rahmat Allah yang Allah turunkan, dan kita harapkan semuanya itu di tempat-tempat majelis semacam ini. Karena majelis inilah yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi sekian alam semesta. Dikatakan rahmat, Nabi Muhammad hidupnya rahmat, setelah meninggalnya pun juga rahmat. Bukan hanya rahmat di masa hidupnya saja, setelah meninggalnya tidak rahmat lagi, tidak, tetap rahmat. Bahkan Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Ta'ala tidak akan mengazab mereka selama engkau berada di antara mereka, tidak akan diazab oleh Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tidak akan mengazab mereka selama mereka beristighfar kepada Allah SWT. Kenapa dikatakan Allah Ta'ala tidak akan mengazab mereka selama engkau berada bersama mereka?
Engkau ini adalah yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala dalam ayat tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmatnya Nabi Muhammad itu di Majlis Taklim ini. Rahmatnya Nabi Muhammad itu kalau sudah ada di dalam rumah kita menjadi rumah yang sangat membahagiakan. Rahmat Nabi Muhammad itu kalau sudah berada di dalam rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang bahagia. Rahmat Nabi Muhammad itu kalau sudah berada di dalam perniagaan kita, perdagangan kita, toko kita, tempat-tempat kita mencari pencaharian dunia, maka pencarian tersebut, perniagaan tersebut, perdagangan tersebut akan membahagiakan untuk kita. Rahmat Allah kalau sudah berada dimanapun adanya, siapapun yang mempunyainya, maka tidak ada lagi yang namanya kehinaan, tidak ada lagi yang namanya rintangan, tidak ada lagi yang namanya kekurangan, tapi sempurna semuanya. Kenapa? Karena rahmat Nabi Muhammad. Cuma banyak di antara kita yang tidak memahami apa artinya rahmat Nabi. Rahmat Nabi itu bukan cuma belas kasihannya Nabi, tapi rahmatnya Nabi itu terungkap di dalam syariatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu mengemis kepada kita. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah disifatkan dalam Al-Quran harisun alaikum. Harisun itu sampai mengemis kepada kalian, kepada kita sampai mengemis. Ikuti aku, pasti kalian akan bahagia. Ikuti saya, pasti kalian itu akan dirahmati Allah. Ikuti saya, pasti kalian itu akan merealisasikan semua harapan kalian. Itu Nabi Muhammad itu sampai mengemis. Oleh karenanya kalau kita ingin tahu bagaimana perumpamaan yang diumpamakan terkait dengan diri Nabi kita Muhammad SAW, Nabi SAW bersabda begini. Ada 3 perumpamaan terkait dengan Nabi. Yang pertama, mathalukum kamathalil ladzi bana daron. Perumpamaanku ini sama seperti seseorang yang membangun rumah. Setelah dibangun rumahnya, selesai pembangunannya, maka biasanya kita bikin selamatan. Maka diutuslah seseorang untuk memanggil, ayo ada selamatan, ada undangan selamatan rumah. Yang masuk, yang mengiyakan dan mengabulkan undangan itu, masuk ke dalam rumah dan makan dari makanan itu. Yang tidak masuk, maka dia tidak akan memakan daripada makanan itu. Maka kemudian Nabi Muhammad mengatakan, yang memanggil dan yang mengundang untuk masuk dalam rumah itu adalah aku, sedangkan yang punya rumah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diundang siapa? Ya kita. Tinggal kita mau tidak ke Majlis Taklim. Mau kita ke Majlis Taklim, maka kita akan senang. Kita tidak mau ke Majlis Taklim, ya jangan salahkan. Kenapa? Semua kebaikan itu berada di sini. Buktikan, kita punya waktu cuma 2 tahun sebelum presiden yang akan datang terpilih. Kita ingin punya presiden yang hebat, punya presiden yang bertakwa, punya presiden yang beriman, punya presiden yang memikirkan rakyatnya, punya presiden yang benar-benar berkorban untuk rakyatnya. Kalau kita ingin, jangan kita nunggu mereka yang memulainya. Jangan nunggu partainya ada perubahan. Wah, sekarang partai si A sudah berubah sekarang, memikir rakyatnya. Nggak bisa kita percaya pada partai. Mohon maaf, politik itu kotor. Saya tidak pernah masuk ke politik. Oleh karenanya saya punya abang mengharamkan. Dalwa tidak pernah ikut-ikut. Kalau mau kampanye yang kemarin itu kita dapat cek kosong. Silahkan Bib kalau mau ditulis 15M sampai 25M. Tapi alhamdulillah kita tidak mau. Karena apa? Karena uang seperti itu nggak berkah. Akhirnya anak kita belajar tidak berkah ilmunya. Kita mau cari keberkahan, sementara rezeki sudah ditetapkan, nggak bakal kemana-mana. Ngapain kita bingung? Ngapain kita galau pikirannya? Lebih baik kita yakin kepada apa yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW. Itu. Kalau kita ingin merubah Indonesia menjadi negara yang benar-benar menikmati kekayaannya, benar-benar mendapatkan marwah dan martabatnya, kita ini orang hebat loh, ditakuti di dunia. Kita sudah diakui oleh banyak orang. Nggak ada di dunia itu orang yang berakhlak karimah, yang mulia perangainya seperti Indonesia. Nggak ada. Cari di dunia nggak bakal dapat. Cuma kurangnya kita ini sudah melupakan sebuah ayat dalam Al-Quran. Dan ini yang menjadi sebab utamanya. Ayat ini ada dalam Al-Quran, selalu kita baca. Tapi ayat ini pula yang selalu diwanti-wantikan oleh setan kepada kroni-kroninya, awas ya, jangan sampai kaum muslimin tahu dengan ayat ini. Kalau mereka itu membaca ayat ini, usahakan mereka itu tidak ngah.
Mereka tidak paham, mereka tidak mengerti. Apalagi perempuannya, apalagi lakinya, semuanya jangan sampai mereka mengerti. Apa itu ayatnya? Ayatnya itu berbunyi begini. Dengarkan lalu sampaikan. Sampai kepada keluarga kita, sampaikan kepada anak kita, sampaikan. Supaya apa? Supaya kita itu bisa mempunyai jasa kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad pasti akan balas jasa kita. Saya masih teringat bagaimana saya punya abah berkata begini. Motivasi buat para guru-guru, motivasi buat para kiai, motivasi buat para dai-dai yang muda ini, yang bungas-bungas Hanum nih, Insya Allah. Apa kata saya punya abah? Kalau semua ada satu orang datang, pengusaha kaya raya, dia bawa dunia dan seisinya untuk membeli job saya sebagai seorang ustadz, sebagai seorang mudir ma'had, sebagai seorang pengasuh, sebagai seorang pelayan umat di dalam pondok pesantren, saya tidak akan jual. Kenapa? Karena kami yakin Nabi kita Muhammad SAW yang sudah pernah bersabda dalam hadisnya, ana khairum mukafi' fa in ahsana ahdukum ila ahadin falam yukafi'uhu fa ana ukafi'uhu yaumil qiyamah. Aku ini adalah manusia yang paling pandai membalas jasa. Kalau ada seandainya di antara kalian yang berbuat baik kepada orang lain, lalu orang lain itu tidak membalasnya untuk kalian, jangan khawatir, aku yang akan membalaskannya untuk kalian kelak nanti di hari kiamat. Sehingga apa? Paling sedikitnya balasan Nabi Muhammad kepada para ustadz, para dai yang susah payah, dia ninggalkan keluarganya, ninggalkan semuanya hanya untuk memberikan penjelasan, penerangan dan sebagainya, untuk menguatkan keimanan mereka yang dicintai oleh Nabi-Nya SAW. Maka balasannya paling sedikit, mereka para ulama, para asatidz, para donatur yang membantu majelis-majelis, membantu pesantren, yang membangunkan masjid-masjid dan sebagainya, paling sedikit waktu mereka meninggal Rasulullah hadir. Ada nggak mau? Ada nggak mau? Paling tidak paling sedikit jadilah wali santri. Kalau sudah wali santri itu, kemudian masukkan anaknya pesantren, lalu anaknya jadi ustadz, meninggal dia disambut oleh Nabi SAW, dipeluk oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena sudah membantu Nabi Muhammad di dalam menyebarkan dakwah. Itu yang terjadi. Tapi kita dilupakan. Oleh karena sampaikan ayat ini sampai kepada semuanya. Apa itu ayatnya? Dengarkan baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan pernah kalian terlupa kepada Allah. Ketika kalian sudah lupa kepada Allah, Allah pun yang maha segala-galanya. Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan, Allah yang memberikan segalanya, Allah yang memberikan kebutuhan kita, Allah yang merubah keadaan kita. Semuanya Allah. Nggak ada yang bukan Allah. Semuanya harapan kita terkait dengan Allah. Allah juga akan melupakan kesempatan-kesempatan yang baik yang harusnya kalian rengkuh, yang kalian dapatkan, dihilangkan semuanya. Jadi istri harusnya dia bisa dapat surga dengan mudah. Kenapa? Karena makhluk Allah yang paling dimanja oleh Allah Ta'ala itu siapa? Perempuan. Kalau ketika menjadi seorang istri. Tapi ternyata baru-baru ini ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwasanya 85% suami-suami apa kata istrinya. Nggak tahu kalau di Balikpapan. Sama juga. Oh, sama dengan Guru Fadli. Berarti 15% saja yang beruntung. Karena apa? Karena Nabi SAW melarang. Nabi Muhammad mengatakan istri yang soleh itu yang menjadikan suaminya bagaikan raja. Siapa yang merintahkan? Allah. Nabi Muhammad, bukan suaminya, bukan mertuanya. Masa bodoh dengan suami itu. Kita ini hormat kepada mereka, kita memuliakan mereka bukan karena suami itu. Suami itu seorang laki-laki yang beban, pecundang, nggak mandi 3 hari bau. Orangnya egois, mau menang sendiri, bisanya merintah-merintah. Kalau sudah salah nggak ngakui kesalahannya, tapi kalau sudah nyalain orang paling senang. Itu kan laki-laki. Ngapain kita itu sampai jatuh cinta sama suami? Ngapain sampai suami itu dicintai, kemana-mana dipikirkan, handphonenya diperhatikan? Ngapain? Ini ada sesuatu yang dilupakan sampai tidak diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala, tidak diberikan kesempatan karena dia lupa kepada Allah. Oleh karenanya jangan pernah kita meninggalkan sholat 5 waktu. Itu standar kita ingat pada Allah. Kita ingat Allah waktu subuh, kita ingat Allah waktu duhur, kita ingat Allah waktu asar, kita ingat Allah waktu maghrib, kita ingat Allah waktu isya. Insya Allah meninggalnya husnul khotimah. Tapi kalau sudah tidak ingat Allah di dalam sholat 5 waktu, jangan salahkan. Ingatkan penelitian yang dibuat secara mandiri oleh seorang perawat di rumah sakit mana? Balikpapan. Mohon maaf, di Balikpapan yang saya baca itu.
perawat yang sekian lama, 10 tahun lamanya dia merawat, dan ternyata dari 1000 orang yang sekarat, ternyata hanya belasan orang saja, bahkan tidak sampai 10%-nya yang ketika meninggal dunia dalam keadaan membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bisa jadi kita termasuk daripada mereka, naudzubillah. Kenapa demikian? Mudah sekali, kita ini doakan Nabi Muhammad. Apa yang tidak didoakan Nabi Muhammad? Didoakan umatnya supaya meninggal pada membaca la ilaha illallah. Masalahnya umatnya nggak mau, umatnya lupa. Suruh sholat nggak mau sholat, disuruh ingat Nabi Muhammad nggak mau ingat Nabi Muhammad, disuruh didik anaknya supaya kepada 3 hal: didik untuk cinta pada Muhammad, didik untuk cinta pada keluarga Nabi Muhammad, didik untuk supaya cinta pada Al-Quran. Nggak didengarkan. Jangan salahkan Nabi Muhammad. Kita ini sudah dikabulkan, tinggal laksanakan saja apa yang Nabi Muhammad, pasti kita bahagia. Yang ada sekarang ini, yang kaya, yang pengusaha, yang hidupnya wah, itu dilupakan sama setannya. Kamu itu bukan tempatnya majelis taklim, kamu itu tempatnya itu elit, masuk sekolah itu anaknya di internasional dan sebagainya. Dibodoh-bodohin sama setan gara-gara uang yang banyak itu. Apa bedanya? Yang kaya juga mati, yang miskin mati. Kaya sakit juga, yang miskin sakit. Ini yang terjadi, tapi kita dilupakan. Kenapa? Karena kita lupa kepada Allah. Sampai seakan-akan kita itu termasuk orang yang bujur, termasuk orang yang benar kalau masukkan anak kita dalam pendidikan international boarding school misalnya. Padahal dia itu termasuk yang dijerumuskan sama setan. Padahal dia itu termasuk orang yang rugi. Kenapa? Bapak mantan presiden kita yaitu almarhum B.J. Habibie, 1 tahun tepat sebelum meninggal dunia, beliau berkeluh kesah. Silahkan buka di Google keluh kesah Bapak Presiden mantan Bapak Presiden B.J. Habibie. Kita lihat situ. Siapa yang nggak tahu B.J. Habibie? Seorang dari saudara kita yang sangat membanggakan kita, membanggakan negara kita, yang begitu hebat kepiawaiannya, yang begitu cerdas, bahkan dia termasuk 11 orang terpintar di dunia. Dia yang buat baling-baling itu dan sebagainya. Luar biasa. Tapi ternyata apa? Di saat beliau itu sudah tua, di saat beliau itu memandang semua prestasi yang pernah diraihnya, di saat di dirinya dipenuhi dengan segala macam prestasi yang pernah diraihnya, di saat itu sudah pernah berkeliling dunia dan sebagainya, tapi di saat-saat itu, pada saat akhir umurnya, di saat-saat beliau itu sudah tua, apa rasanya itu semuanya? Ternyata nggak ada rasanya. Dia punya anak, tapi anaknya tidak tinggal serumah. Dia punya cucu, tapi cucunya tidak tinggal serumah. Sehingga justru di akhir umurnya yang harusnya itu dihibur dengan anak cucunya, tapi di saat itulah justru dia itu berjauhan daripada anak cucunya. Dia katakan, dia ungkapkan semuanya. Lalu apa kesimpulan akhirnya? Beliau katakan, kalau seumpama kehidupan bisa dirilai, aku jadikan kepintaranku dan kecerdasanku untuk mengabdi kepada agama dan belajar ilmu agama. Kenapa? Karena itu adalah barometer kehidupan kita. Kita ini banyak dibohong-bohongi sama setan. Ternyata kita ini orang yang tidak ingat kepada Allah Ta'ala. Kita punya suami, harusnya suami itu dengan istrinya, dengan anak turunannya, itu bisa masuk surga dengannya. Bisa, luas sekali. Tapi dia lupa kepada Allah, nggak sholat 5 waktu, nggak hadir majelis taklim. Bagaimana dia akan ingat? Lihat bagaimana Allah Ta'ala mengingatkannya. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan, karena peringatan itu satu-satunya bisa menyelamatkan kita, itu peringatan. Kapan kita ingat kepada Allah? Mohon maaf, masalahnya kaidah dan sunnatullah yang terjadi di muka bumi ini adalah, dengarkan baik-baik, kalau kalian tidak ingat kepada Allah, Allah harus mengingatkan kalian. Tapi kalau kalian sudah ingat pada Allah, Allah nggak perlu mengingatkan lagi pada kalian. Kalau kalian lupa kepada Allah, Allah harus mengingatkan kalian supaya tidak lupa. Tapi kalau kalian sudah ingat pada Allah, Allah tidak perlu lagi untuk mengingatkan kalian. Ngerti tidak? Jadi kalau mau tahu pengertiannya, penjelasannya, tinggal kita tanya, kapan kita ingat Allah? Kapan kita ingat Allah? Waktu kita senang? Hampir lupa pada Allah.
Nggak perlu Allah, nggak perlu sekarang, nggak perlu, kita senang, kita bahagia, uang banyak, istri lagi lemah lembut, anak-anak semua nurut. Ingat pada Allah? Enggak, Allahnya lagi baik, nggak perlu kita pada Allah. Tapi kapan kita perlu kepada Allah? Kita perlu kepada Allah ketika kita susah, ketika kita sedih, ketika kita banyak hutang, ketika kita bangkrut. Nah itu baru kita ingat Allah. Kenapa? Karena kita nggak ingat pada Allah, diingatkan sama Allah Ta'ala. Tapi kalau ingat Allah nggak perlu diingatkan, tetap saja diingat pada Allah, nggak perlu diingatkan Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Oleh karenanya banyak orang yang punya kesempatan yang baik, yang semuanya diberikan Allah Ta'ala modal yang sama. Jangan kita katakan yang ada di sini modalnya beda-beda terkait dengan majelis ini, semuanya sama. Yang punya uang, ayo bantu majelis ini dengan uangnya. Yang punya jabatan, ayo bantu dengan jabatannya. Yang nggak punya apa-apa, bantu dengan doanya. Panggil orang-orang supaya hadir di tempat ini, supaya kita dapat keberkahan. Kenapa? Banyak kebaikan kita dapatkan, berarti banyak kebahagiaan dan kerahmatan serta keberkahan yang akan kita dapatkan. Banyak kita dosa, berarti tambah kurang rahmat, tambah kurang keberkahan, tambah kurang anugerah Allah Ta'ala kepada kita. Itu terjadi. Dengan kita hadir tempat ini, berapa yang kita dapatkan? Kata Nabi Muhammad, lahuduru majlisi ilmin afdalu min solati alfi rak'atin wa iyadati alfi maridin wa syuhudi alfi janazatin. Hadir kita seperti sekarang ini 1 jam saja, 2 jam, 3 jam, itu pahalanya seperti orang yang sholat 1000 rakaat. Pahalanya sama seperti menyambangi 1000 orang sakit. Pahalanya seperti mengantarkan 1000 jenazah. Yang mungkin kita lakukan sebulan itu nggak mungkin. Nggak mungkin kita bisa melakukannya 1000 rakaat, 1000 orang sakit kita sambangi, 1000 jenazah kita antarkan dalam waktu sebulan, enggak. Apalagi seminggu, apalagi sehari. Tapi kita hadir majelis taklim ini, kita ingat. Oleh karenanya, Bu, pengen gak merubah keluarga Bu? Pengen Bu? Sekarang eranya emak-emak. Bukan cuma di politik, di kancah apapun sekarang ini eranya emak-emak. Karena apa? Karena tadi sudah ada penelitian, laki-laki itu apa katanya? Istri 85%. Sekarang ini terlalu banyak laki-laki yang bergabung dalam sebuah organisasi istiqomah. Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Kalau di luar, oh saya berani babe, saya berani. Tapi di dalam rumah takut. Nah, oleh karenanya Bu, ini kesempatan buat Ibu. Mau bantu Nabi Muhammad Bu? Mau bantu Nabi Muhammad supaya kita semuanya masuk dalam surga bersama-sama? Mau? Laksanakan, saya punya konsep. Konsep ini dilaksanakan di mana-mana, alhamdulillah berhasil. Dan ini kalau dilaksanakan, benar-benar diterapkan di Balikpapan, di Samarinda, di Kalimantan Timur, di Jawa, di Sulawesi, di mana saja, pasti kita 2 tahun lagi akan punya presiden yang hebat. Nggak usah nunggu mereka. Kenapa? Allah Ta'ala sudah mengatakan dalam Al-Quran, walau anna ahlil qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya semua penduduk bumi ini, penduduk suatu kota ini, penduduk suatu kabupaten itu, penduduk suatu provinsi itu, penduduk suatu desa itu, mereka itu beriman dan bertakwa, itu syaratnya, maka pasti mereka akan diberkati oleh Allah Ta'ala. Berkah yang turun dari langit, berkah yang turun dari bumi. Berkah itu apa? Berkah itu adalah kunci daripada rahmat. Kita punya harta benda banyak, itu rahmat. Tapi kalau nggak ada berkahnya, nggak bakal bahagiakan. Kita punya umur panjang, tapi kalau nggak ada berkahnya, nggak akan menyenangkan. Kita punya istri cantik, tapi kalau nggak ada berkahnya, nggak akan membahagiakan. Semua itu kembali pada bahagia. Semua rahmat, tapi kuncinya itu berkah. Sehingga yang kita cari di dunia itu adalah berkah. Berkah itu tidak mungkin kita dapatkan kecuali kalau kita itu beriman dan bertakwa. Itu caranya. Kalau kita marah di mana-mana majelis, di lurahan ini majelis, mana-mana majelis, insya Allah kita masih punya waktu 2 tahun. Ayo, masing-masing punya misi daripada Nabi Muhammad SAW. Ayo, semuanya hadir majelis. Kamu hadir majelis 1 minggu 2 kali. Bu, nanti pulang dari sini Bu kasih tahu sama suaminya. Suamiku, aku ingin ultimatum kamu. Apa itu? Katanya Habib Segaf, kalau seumpama kamu itu seminggu hadir majelis taklim 2 kali, saya kasih malam Jumat, malam Senin. Tapi kalau nggak hadir, saya nggak kasih. Insya Allah Bu, kelepakkan itu laki-lakinya. Bakal nurut Bu. Demi Allah saya bersumpah.
Wallahiladzim, saya bersumpah. Kenapa saya bersumpah? Supaya menguatkan keyakinan bapak-bapak. Jangan percaya kepada setan tuh. Demi Allah, 3 bulan, 1 minggu 2 kali hadir majlis yang bersambung sanadnya pada Nabi kita Muhammad, seperti majlis semacam ini. Kita lihat berubah ekonominya, berubah kesenangannya, berubah kesejahteraannya, berubah kebahagiaannya, berubah anak-anaknya, berubah, semuanya berubah. Demi Allah, itu yang terlaksana. Tapi setan dari sana sudah di situ ngomong-ngomong, nggak bakal dibiarin, nggak bakal dibiarkan, terus akan meronong kita, nggak bakal dibiarkan. Kenapa? Kita nggak biarkan. Mereka sudah sumpah waktu diturunkan dari surga. Setan itu telah bersumpah, wa izzatika la awwiyannahum ajmain, demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan jerumuskan mereka semuanya, dan tidak akan aku biarkan mereka melakukan satu kebaikan pun, tidak akan biarkan. Oleh karena itu, supaya kita itu ingat kepada Allah, ya hadir majelis. Beriman dan bertakwa itu Pak, nggak mungkin Pak hanya dengan sebuah status, itu nggak mungkin. Saya beriman bertakwa, mana buktinya? KTP saya Islam. Nggak. Saya beriman dan bertakwa, mana buktinya? Saya pakai gamis, saya pakai imamah, saya pakai baju takwa. Tidak. Beriman dan bertakwa itu adalah sebuah keyakinan. Sama seperti keyakinan kita kalau kita matang begini, Bu, Pak, sekarang ini malam apa siang? Malam apa siang? Yakin? Berani bersumpah? Berani bersumpah, itu namanya iman. Nggak mungkin, walaupun bagaimanapun tidak akan mungkin kita katakan sekarang siang, karena kita yakin malam. Dari mana kita tahu? Kita punya banyak dalil. Buktinya mata saya melihat malam. Buktinya saya tahu majelisnya Habib nih, Majlisul Yumni wal Iman itu malam hari, bukan siang hari. Nggak mungkin siang. Nah, kecuali kalau sumpama salah satu daripada yang saya dengar ceritanya gitu, dimana ada sebuah cerita, tapi terjadinya cerita ini di rumah sakit jiwa. Ada salah satu pasien rumah sakit jiwa tersebut, dia baca koran, bacanya kebalik, khusyuk dia bacanya. Tiba-tiba datang satu orang gila yang lainnya. Lalu kemudian dia bertanya, "Hei kawan, ya kenapa? Saya mau bertanya, boleh nggak?" "Oh silahkan. Saya mau tanya, sekarang ini malam apa siang?" "Apa?" kata yang baca koran. "Mohon maaf, saya bukan orang sini, saya nggak tahu." Kalau ada yang mata begini, kalau mengatakan sekarang ini siang, berarti silahkan temani yang 2 orang itu. Jadi yang namanya keimanan itu adalah sebuah pengetahuan Pak. Kalau kita nggak tahu, nggak mungkin. Ambil satu contoh, mohon maaf, saya alhamdulillah dikasih kepercayaan oleh Allah Ta'ala untuk meneruskan perjuangan saya punya abah Habib Hasan Baharun yang membangun pondok pesantren Darul Dakwah, yang sekarang ini muridnya sudah 15.000 orang, dari mulai tingkat ibtidaiyah sampai tingkat S3. Alhamdulillah kami pondok kedua. Yang pertama ada program doktornya itu di tempat kami. Alhamdulillah kami sangat paham, sangat tahu, sangat pengalaman. Anak-anak itu ketika masuk masih dalam keadaan liar. Tapi begitu 3 bulan di pondok sudah lain, beda. Semua para wali santri yang punya anaknya di pondok, silahkan kasih saksian pada mereka semuanya. Berubah, memang berubah. Siapa yang bisa merubah? Yang bisa merubahnya ilmunya Nabi Muhammad. Alhamdulillah, saya gini-gini, saya ini adalah seorang dokter. Alhamdulillah, sebentar lagi insya Allah kita tinggal menunggu kita diresmikan dan dipastikan profesornya. Alhamdulillah. Semua cari hanya bukan untuk menjadi guru besar, untuk mengajar sebagai, tidak. Saya cari itu, gelar itu hanya untuk sebagai senjata dakwah. Untuk kalau semua saya berkatakan, Pak, saudaraku semuanya yang saya cintai, saudariku semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau punya anak-anak dari masuk pesantren, dari masuk madrasah agama, nggak bakal senang hidupnya. Pastikan itu. Kalau saya berkata begini, kapasitas saya seperti guru Fadli saja, pasti, oh itu kan guru Fadli itu pengen pondoknya biar penuh, makanya dia ngomong gitu. Tapi kalau saya ngomong, saya dokter, saya rektor juga, saya seorang kiai, saya seorang habib juga, karena saya punya silsilah banyak. Silsilah ke raja iya, silsilah ke kiai juga iya, silsilah ke habaib alhamdulillah, semuanya ada. Sehingga saya gelarnya itu doktor, habib, kiai, haji lagi. Alhamdulillah saya ini begini-begini, keturunan Sunan Ampel. Saya ini adalah segaf putra daripada Syarifah Khadijah.
Sayyidah Khadijah, ibunya itu orang Madura, ibu Nyai, istrinya Kiai, ibu Nyai Asma. Ibunya Asma putri daripada ibu Nyai Hafsah, ibunya Hafsah putri daripada ibu Nyai Jalilah Ma'iyah, ibu Nyai Ma'iyah putri daripada ibu Nyai Sanuri. Ibu Nyai Sanuri istri daripada Kiai Samauddin. Kiai Samauddin itu anak daripada Kiai Harun Arongan. Kiai Harun Arongan itu adalah anak daripada Kiai Abdul Akhir Arongan. Kiai Abdul Akhir Arongan itu anak daripada Kiai Zidki. Kiai Zidki itu anak daripada Kiai Abdul Karim Balangan Ruberu yang ada di situ. Ruberu itu adalah anak daripada Kiai Sis. Kiai Sis itu anak daripada Sunan Cendana yang di Wanyar. Sunan Cendana itu adalah anak daripada Kiai Khotib. Kiai Khotib itu adalah anak daripada Kiai Sunan Derajat, dan Sunan Derajat adalah anak daripada Sunan Ampel. Alhamdulillah. Berarti Kiai hajinya itu ada. Kiai itu kan yang punya pondok. Saya alhamdulillah ada pondok ribuan orang, jadi Kiai juga. Saya juga RB. Mahfud MD itu masih ada hubungan, tapi jangan marah pada saya. Saya juga RB sama seperti beliau gitu. Karena keturunan kami, datuk kami ke Sultan Madura yang ada di Sumenep itu. Jadi kami Raden Bagus. Alhamdulillah kami punya itu semuanya hanya untuk senjata sebagai dakwah kita. Nggak bakal selamat. Kenapa? Imam Ghazali jauh sebelumnya 500 tahun yang lalu beliau sampaikan. Wala yaslamu hina izin minal fitani illa man ahyallahu qalbahu bil ilmi. Tidak akan ada satupun daripada anak-anak kita, keluarga kita, kerabat kita yang selamat daripada fitnah akhir zaman yang dahsyat seperti sekarang ini. Yang kita seakan-akan dipermainkan, ya Allah, begitu mudahnya Islam dipermainkan. Nama Nabi kita Muhammad disandingkan dengan minuman keras dan sebagainya. Sampai sebegitu rendahnya kita. Kenapa jangan salahkan mereka? Salahkan kita sendiri. Ghirah kita itu nggak ada. Ghirah itu terkait dengan iman. Iman itu terkait dengan pengetahuan. Kalau sudah pengetahuan ada dalam diri kita, kita nggak akan merubahnya. Siapa yang bisa merubah? Sekarang ini malam, semuanya tahu ini malam hari. Siapa dari kita yang mau merubah dengan mengatakan enggak, ini bukan malam hari, siang. Demi Allah siang. Ada yang berani? Iman. Itu iman. Alhamdulillah saya begini-begini. S1 saya di Dalwa, S2 saya di Unsur di Surabaya, S3 saya di 2 tempat, di UIN Malang dan di UTM Malaysia. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah begini-begini saya setiap hari kalau berselamat dengan ibu saya cium tangannya. Saya cium dahinya, lalu saya cium kakinya setiap hari. Alhamdulillah. Waktu saya cium kaki ibu saya katakan, ya Allah, aku minta ridhomu ya Rabb. Kenapa? Karena itu yang saya punya, yang saya yakini. Kalau kitab saya yang sekarang berjumlah 26 karangan yang tersebar di mana, belum tentu ada pahalanya. Saya punya majelis di mana-mana, belum tentu ada pahalanya. Saya dakwah di Nusantara, belum tentu ada pahalanya. Tapi kalau sudah ibu saya yang masih ada sekarang ini ridho pada saya, pasti Allah ridho pada saya. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya tahu, saya sangat paham. Kami berlima anak-anak saya punya ibu bersumpah semuanya untuk tidak mengatakan tidak. Apapun yang diminta oleh ibu saya akan berikan. Walaupun itu nyawa saya akan berikan. Kenapa? Karena kami tahu beruntung yang masih punya orang tua. Lebih beruntung lagi yang masih punya ibu. Nanti suatu waktu tinggal tunggu waktunya ibu kalian akan meninggal dunia. Dan tatkala ibu kalian meninggal dunia, maka ada seruan di atas langit sana yang didengar oleh semua kecuali manusia, dan itu merupakan sebuah ujian bagi mereka. Apa itu isi seruannya? Telah meninggal ibumu yang karena aku mudahkan kau mendapatkan rezekiku. Telah meninggal ibumu yang karena aku mudahkan kau mendapatkan derajat tinggi sisiku. Telah meninggal ibumu yang karena aku mudahkan kau melebur dosa-dosamu. Telah meninggal ibumu yang karena aku mudahkan kau mendapatkan pahala yang banyak dariku. Sekarang dia sudah tidak ada, carilah dengan susah payah. Eman-eman, masih ada ayah, ada ibu, eman-eman. Hati-hati ya ayah, seorang ayah itu berdoa yang tidak baik kepada anaknya. Sekali dia berdoa yang tidak baik kepada anaknya, pasti terjadi. Tapi mintalah doa kepada seorang ibu dengan doa yang baik. Karena apa? Doanya ibu yang baik-baik itu lebih afdol daripada, lebih didengar oleh Allah Ta'ala daripada doanya 100 orang wali. Itu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW semuanya. Kita cari sana, ziarah sini dan sebagainya. Ibu kita di rumah ada. Senangkan beliau. Kenapa banyak di antara kita yang sudah melaksanakan birrul walidain kepada ibu dan sebagainya, tapi nggak dapat apa-apa, nggak seperti orang dulu. Karena kita melakukannya karena sesuatu yang terkait dengan dunia. Kenapa kau bakti orang tua? Biar saya sugih.
Katanya orang kalau menjadikan orang tuanya itu seperti raja dan ratu, ayahnya seperti raja, ibunya seperti ratu, maka dia akan menjadi orang yang paling sukses di dunia. Karena pengen jadi sukses di dunia. Dia lupa kita melakukannya itu sebagai balas jasa yang tidak mungkin bisa kita membalasnya. Kita melakukannya itu karena kita menghormat orang tua, karena Allah yang merendahkan. Nabi Muhammad yang menjelaskan. Nabi Muhammad tidak pernah mendahulukan orang tuanya, tapi Nabi Muhammad yang paling banyak hadisnya terkait dengan orang tua. Supaya kita itu ingat bahwa Nabi SAW itu pernah bersabda, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Siapa yang tidak berterima kasih pada manusia, apalagi mau terima kasih pada Allah. Pada orang tua saja yang terima kasih. Kepada ibu tidak takut, kepada istri takut. Kepada istri takutnya luar biasa, kepada ibu nggak takut. Masih ingat kita? Bagaimana video yang viral itu? Ada seorang ibu yang datang mau minjam uang 50.000. Pantas, ya Allah. Seorang ibu datang kepada anaknya mau minjam uang 50.000. Lebih-lebih lagi yang sangat mengenaskan dan memiriskan, apa jawaban anak tersebut? Iya bu, tunggu ya, saya mau tanya kepada istri saya dulu. Masya Allah. Gimana perasaan ibunya ketika dia mendengar mau meminjamkan uang 50.000 saja, mau tanya dulu pada istrinya? Tiba-tiba datang istrinya kemudian dia mengatakan, suamiku, ini duit 250, belikan susu ya buat anak kita. Berapa susu yang diberikan sama ibunya? Berapa banyak ibunya dulu dalam keadaan sibuknya luar biasa, tapi bila itu bangun malam-malam, ketika kita sakit bangun malam-malam, ayah kita mencari rezeki dengan susah payah. Apapun yang kita dapatkan semuanya demi Allah, berkat orang tua. Kita bahagia sekarang demi Allah, berkat orang tua. Apa yang kita miliki semuanya berkat orang tua. Kita membalasnya seperti itu pada orang tua. Setelah kita mendapatkan mereka dalam keadaan sedih, dalam keadaan setua, dalam keadaan sudah tidak kuat lagi, kemudian kita meremehkannya, kita merendahkannya. Bagaimana kita di sisi Allah, bagaimana kita di depan orang tua? Sehingga pantas kalau sebelum ada satu orang yang dia itu mengadu kepada Nabi Muhammad, apa yang diadukannya? Ya Rasulullah, ayahku mencuri harta. Benar apa yang kau sampaikan? Benar. Panggil, bawa kemari. Ketika dipanggil, ayahnya itu datang malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Lalu kemudian malaikat Jibril berkata, Muhammad, nanti kalau datang ayahnya, katakan wahai Muhammad, aku ingin bertanya, apa yang kau gerutukan di dalam hati kamu itu apa? Subhanallah, datang ayahnya sama anaknya di depannya. Kemudian dia berkata, benar, anakmu ini telah mengadu bahwasanya engkau telah mengambil hartanya. Apa jawaban ayah itu? Iya Rasulullah, tapi engkau saksikanlah kepada keluargaku dan siapapun juga yang mengetahuinya, aku mengambilnya bukan untuk diriku, aku mengambilnya untuk bibinya, atau mengambilnya untuk keperluan istri dan sebagainya. Tidak, bukan itu yang aku inginkan jawaban darimu. Tapi yang dalam hati kamu itu apa? Ungkapkan padaku. Subhanallah, apa kata dia? Ya Rasulullah, tidak bertambah hari-hariku bersamamu kecuali bertambah juga keimananku kepadamu. Dalam hatiku terlintas sesuatu, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Aku terlintas dalam hatiku untuk membuat syair yang artinya, anakku, dulu engkau tidak mampu, dulu engkau lemah, aku yang mencari, aku banting tulang semuanya untuk menghidupi kamu. Dulu engkau pernah sakit, aku pada waktu engkau sakit, aku tidak tidur, padahal aku sangat tahu, sangat yakin kalau namanya ajal itu tidak kemana-mana, tapi aku tidak bisa tidur memikirkan kamu. Dulu aku masih kuat, aku bisa membuatmu senang, aku bisa membuatmu tertawa. Tapi sekarang, setelah ayahmu dalam keadaan seperti ini, lemah, kemudian andai kata saja engkau memperlakukan aku sebagai tetangga kepada tetangganya, itu sudah aku syukuri. Tapi engkau tidak menganggapku seperti itu. Sehingga apa kata Muhammad? Nabi Muhammad meneteskan air mata dan dia berkata, anta wa maluka li abik, anta wa maluka li abik. Engkau dan semua hartamu milik ayahmu, engkau dan semua hartamu milik ayahmu. Kita punya handphone bagus, ayah kita. Kita bangun rumah dulu, ayah kita. Kita umrah dulu sebelum orang tua. Demi Allah, itu adalah anak-anak durhaka pada orang tuanya, gak bersyukur pada Allah Ta'ala. Banyak di antara kita yang lupa semacam ini. Kenapa? Jangan salahkan mereka. Kenapa mereka kita semacam itu? Jangan salah mereka, karena mereka gak tahu.
Mereka nggak pernah dengar hadisnya Nabi SAW terkait dengan orang tua, bagaimana hormat orang tua. Kita sendiri yang salah. Ini zaman disampaikan Nabi Muhammad SAW, sayati alaikum zamanun halakur rajuli ala yadai abawai. Bakal datang nanti suatu zaman di mana kerusakan dan kebinasaan seseorang terletak kepada kedua orang tuanya. Ada orang tua yang sengaja mau masukkan anaknya dalam neraka? Tidak, tapi salah dalam memasukkan pendidikan. Dunia penting, silahkan kita katakan penting, silahkan. Tapi dunia itu dari semenjak kita itu dilahirkan sampai kita meninggal sudah ditetapkan Allah Ta'ala. Dalam hadis sahih Nabi Muhammad menjelaskan, ketika kita berada di dalam rahim ibu kita masing-masing 120 hari ditetapkan Allah Ta'ala rezekinya dari mulai kita lahir sampai kita meninggal sudah ditetapkan. Tapi kita menjadi orang baik atau tidak itu kan tergantung bagaimana keimanan kita. Keimanan itu lagi-lagi kita kembali kepada pengetahuan kita. Ini kita abaikan. Bahkan ayat yang berbunyi wabtaghi fima atakallah ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Hendaknya kalian semuanya cari terkait dengan apa yang Allah akan berikan pada kalian, tapi urusan akhirat. Tapi jangan lupakan urusan dunia kamu. Tapi seakan-akan sekarang ini kita balik wala wabtaghi fima atakallah ad-darud dunya wa la tansa nasibaka minal akhirah. Hendaknya cari sebaik-baiknya urusan duniamu, tapi jangan lupakan akhiratmu. Ini sekarang kita balik seperti itu. Ayo, masih ada 2 tahun. Masih ada 2 tahun lagi kita bantu Nabi Muhammad. Kita bantu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad akan memeluk kita. Nabi Muhammad akan menyambut kita. Bagaimana caranya? Masukkan anak kita dalam pesantren. Masukkan anak kita dalam madrasah ini. Kalau nggak bisa juga, datang majelis taklim. Ajak semua, tetangga kita ajak. Tambah banyak yang kita ajak, tambah banyak dapat hidayah, tambah banyak perhatian Rasulullah untuk kita semuanya. Semoga kita semuanya termasuk yang diperhatikan oleh Nabi Muhammad, dicintai oleh Nabi Muhammad. Ya Allah, ingatkanlah kami selalu ya Allah. Ya Allah, ingatkanlah kami selalu ya Allah. Tanpa Engkau ingatkan kami ya Allah, kami sudah mengingatmu ya Allah. Berilah kami hidayah. Kami selalu memintanya kepadamu ya Allah hidayah tersebut. Di dalam solat kami sebanyak 17 kali kami mintanya ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami hidayah, berilah kami petunjuk yang benar. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami ahli solat semuanya ya Allah. Ya Allah, jadilah anak keturunan kami ahli solat semuanya ya Allah. Jadilah anak keturunan kami mereka-mereka yang selalu Engkau naungkan dan Engkau tuangkan kepadanya hidayah, riayah, inayah. Ya Allah, orang tua kami yang sudah meninggalkan kami, rahmatilah mereka ya Allah. Ya Allah, entah apa yang terjadi pada mereka. Bisa jadi mereka itu berada di dalam kuburnya, disiksa karena mereka telah berdusta, mereka telah melakukan nista, mereka telah melanggar dosa dan sebagainya karena mereka itu memikirkan kami ya Allah. Ya Allah, kami adalah kesempatan mereka. Kami masih hidup. Ya Allah, jadikanlah kami sebab mereka diampuni. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk mengingat pada orang tua kami. Walaupun kami hanya berdoa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Sebagaimana kami telah mendoakan mereka ya Allah, semoga anak-anak kami juga mendoakan kami ya Allah. Ya Allah, lambat laun entah kapan datangnya waktu itu ya Allah, pasti kami juga akan meninggal dunia. Sementara kalau kami meninggal dunia gak jadi masalah, tapi masalahnya rentetan permasalahan dan pertanggungjawaban. Ya, para orang tua kami sudah meninggal dunia. Anak-anak kami yang masih hidup di dunia itu semuanya akan dilimpahkan kepada kita semuanya ya Allah. Jadikanlah kami termasuk yang mengerti bahwasanya orang yang cerdas bukan orang yang mikirkan 60 tahun, 70 tahun, tapi orang cerdas dan orang yang memikirkan untuk selama-lamanya di akhiratnya kelak ya Allah. Yang mereka tidak melakukan suatu amalan apapun, tindakan apapun kecuali identik dengan akhiratnya. Ya Allah, selamatkanlah kami. Yang memberikan lintasan di dalam hati kami untuk berdoa adalah Engkau. Sebagaimana Engkau telah melintaskan permintaan ini ya Allah, sempurnakanlah dengan Engkau kabulkan doa kami ya Allah. Tidak ada seorang pun di antara kami kecuali semuanya Engkau cintai ya Allah. Dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada seorang pun di antara kami kecuali Engkau sudah pastikan bahwa kami semuanya akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah yang sangat sulit didapatkan di akhir zaman. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang meninggal dunia dalam keadaan perkataan akhir kami di dunia ini adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kalau semua ada kebaikan yang Kau terima ya Allah, jadikanlah sebab orang tua kami Kau ampunkan dosa-dosanya. Ya Allah, jadikanlah mereka senangkan dalam kuburnya. Jadikanlah kuburnya raudhatan min riyadil jannah.
Ya Allah, jadikanlah kami semua mempunyai anak-anak yang bakti pada orang tuanya, yang menjadi sebab akhirnya mereka mudah untuk mendapatkan rezekinya, mudah untuk mendapatkan dunianya dalam keadaan sukses, dunianya sukses dalam kuburnya, sukses dalam barzahnya, dan sukses dalam akhiratnya. Dan itu semua tergantung pada kami ya Allah. Ingatkanlah kami, tegurlah kami ya Allah, untuk kami masih hidup. Biarkan kami berdoa untuk anak-anak kami, doa kami berguna untuk mereka ya Allah. Jadikanlah mereka adalah anak-anak yang penuh dengan hidayah, inayah, riayah dan rahmah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.